Lamun hus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Tumpu, ring Bari, Sunda, Palembang, Kumasi, sapana ingsun amukti palapa. Setelah diangkat menjadi Mahapatih di Kerajaan Majapahit, Gajah Mada kemudian bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sumpah itu kemudian dikenal dengan Sumpah Amukti Palapa yang gaungnya masih dikenang oleh seluruh lapisan masyarakat negeri ini hingga sampai sekarang. Dari berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti zaman Jawa kuno menyebutkan Gajah Mada memulai karirnya pada tahun 1313. Kemudian, pasca peristiwa pemberontakan Rakuti, pamor Gajah Mada semakin meningkat di masa pemerintahan Srijaya Negara yang kemudian mengangkatnya sebagai patih. Gajah Mada kemudian menjadi Mahapatih atau Menteri Besar di masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi, yang kemudian mengangkatnya sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri hingga menghantarkan Kerajaan Majapahit menuju ke puncak kejayaannya. Dalam Hikayat Minangkabau atau Tambo dalam bahasa Minang, dikisahkan pernah berdiri satu kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung di Bukit Patah. Setelah memindahkan pusat kerajaan di Pagaruyung, Aditya Warman lalu menyusun sistem kerajaan seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Dalam pemerintahannya, raja dibantu oleh 4 orang menteri, yang dalam hikayat kemudian dikenal dengan bahasa Ampek Balai atau 4 menteri utama. Aditya Warman diperkirakan penganut yang taat dari agama sinkretis Buddha, Tantrayana dan Siwa. Ia kemudian dilambangkan dengan Arca Bhairawa Amogapasa. Selama pemerintahannya di Pagaruyung, Aditya Warman banyak mendirikan vihara dan candi sebagai tempat pemujaan dewa yang agung atau parhayangan, yang kemudian berubah tutur menjadi Pariangan, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Aditya Warman memiliki putra yang bernama Anang Anggavarman, yang kemudian hari menjadi penguasa kerajaan Sriwijaya di Palembang. Dan kerabat Ananggavarman, yaitu Parameswara, kemudian mendirikan Kesultanan Melaka. Dalam kitab Pararaton disebutkan, raja kedua Majapahit adalah Jayanagara, putra Raden Wijaya dari Darapeta. Dengan demikian, hubungan antara Aditya Warman dengan Jayanagara adalah saudara sepupu sesama cucu Melayu. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, adik Jayanagara, Aditya Warman diangkat sebagai Wreda Mantri atau Menteri Senior. Namanya tercatat pada Prasasti Blitar pada tahun 1330 sebagai Sang Arya Dewa Raja Empu Aditya. Aditya Warman juga turut serta dalam ekspansi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 yang dipimpin oleh Gajah Mada. Dalam catatan Babat Arya Tabanan disebutkan bahwa Gajah Mada dibantu oleh seorang ksatria keturunan Kediri bernama Arya Damar yang juga disebutkan sebagai penguasa Palembang. Pada pertempuran di Pejeng Gianyar, yang merupakan pusat kerajaan Bedahulu, pasukan Majapahit berhasil menaklukkan Bedahulu. Dan Kebo Iwa gugur. Raja Sri Asta Suraratna Bumi Banten kemudian pergi mengasingkan diri. Setelah Bali berhasil ditaklukkan, Arya Damar kemudian kembali ke Majapahit dan diangkat sebagai raja di Palembang.
Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.